Selamat siang kawan-kawan sekalian, jaringan gerakan rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Telah bergabung 13 aliansi jaringan dari berbagai wilayah hari ini yang akan secara bersama-sama merilis sikap bersama gerakan rakyat mosi tidak percaya tolak Omnibus Law. Telah hadir bersama-sama kita 13 aliansi diwakili oleh juru bicara masing-masing. Ada Aliansi Rakyat Bergerak dari Yogyakarta, Bung Revo sudah hadir bersama kita. Kemudian ada Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, kawan Nining Elitos sudah bersama kita. Kemudian selanjutnya ada Gerakan Rakyat Gerak Makassar, ada kawan Rizky Anggriani sudah bersama kita juga. Kemudian ada Gerakan Tolak Omnibus Law, Getol, Jawa Timur, Bung Andi Irfan juga sudah bergabung bersama kita. Gerakan Suara Tuntutan Rakyat, Gestur Jambi, ada kawan Sri juga sudah bergabung bersama kita. Fraksi Rakyat Indonesia, ada kawan Asfinawati juga sudah bergabung bersama kita. Komite Revolusi Pendidikan Indonesia, kawan Jarod Pamungkas. Buruh Riau Bersatu, BRB, kawan Indra Gunawan S. menyampaikan permohonan maaf untuk tidak dapat hadir bersama kita di tengah konferensi pers hari ini, karena beliau bersama dengan kawan-kawan sedang ada di jalan melangsungkan aksi demonstrasi di Riau. Kemudian yang selanjutnya ada akumulasi kemarahan buruh dan rakyat, Akbar Sumatera Utara. Sudah ada Bung Martin Luis selaku juru bicara juga sudah hadir bersama kita. Kemudian para medis jalanan, kawan Anissa. Tim advokasi untuk demokrasi, TAUD, ada Bung Afif Abdul Qoyim juga sudah hadir bersama kita. Komite Nasional Pembaharuan Agraria, ada atau KNPA, ada kawan Dewi Kartika juga sudah hadir bersama kita. Geger Banten, ada kawan Ihsan Kamil. Gerakan Buruh Lampung, kemudian Gerakan Rakyat Mahasiswa Riau, Geram Riau, Aliansi Lampung Memanggil. Ketiga aliansi terakhir ini juga mohon maaf belum dapat hadir bersama-sama kita dalam konferensi pers hari ini, namun tergabung di dalam sikap dan seruan bersama yang akan sama-sama kita rilis hari ini. Terima kasih kawan-kawan dan rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir bersama-sama kita di siang hari ini. Saya pemandu acara akan langsung memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan apa saja sikap dan seruan yang sudah disepakati bersama sebagai jejaring nasional gerakan rakyat, jejaring akar rumput nasional gerakan rakyat, begitu dari masing-masing jubir. Kemudian agenda selanjutnya adalah pembacaan poin sikap bersama. Nanti ada kawan dari ARB dan kawan dari Gebrak akan memimpin begitu untuk poin dan pembacaan seruan dan sikap bersama ini. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan pandangannya. Kami akan memanggil kawan kita, kawan Kiki Rizky Anggraini untuk menyampaikan pandangan bagaimana gerakan di Makassar mosi tidak percaya dan menolak Omnibus Law ini. Untuk mengawalinya silahkan kawan Kiki. Dari kawan Kiki nanti kita akan bergerak ke Getol, Gerakan Tolak Omnibus Law Jawa Timur, ada Bung Andi Irfan. Silahkan kawan Kiki untuk mengawali. Ya, terima kasih kawan-kawan. Selamat bertemu di pernyataan sikap bersama secara nasional. Saya Rizky Anggriani Arimbi mewakili Aliansi Gerakan Rakyat Makassar, Gerak Makassar, bersama kawan-kawan dari organisasi buruh, tani, nelayan, mahasiswa, pelajar, menyatakan bahwa
kami tidak akan berhenti melakukan aksi gerakan perlawanan yang lebih besar untuk menuntut kepada rezim hari ini, pemerintahan dan DPR RI untuk mencabut Omnibus Law yang telah membuat situasi beberapa bulan ini tidak terkendali. Situasi-situasi di lapangan di Aliansi Gerak Rakyat Makassar atau Gerak Makassar, hari ini kawan-kawan kembali turun ke jalan bersama banyak aliansi untuk terus menyuarakan penolakan dan mendesak kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, untuk mengeluarkan Perpu pembatalan Omnibus Law. Kita tahu bahwa sejak September, 24 September peringatan Hari Tani Nasional hingga hari ini, aksi-aksi kawan-kawan di Makassar dan hampir beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan tak pernah terhenti mengalami represivitas aparat. Framing bahwa aksi gerakan kawan-kawan penolakan Omnibus Law ditunggangi, kemudian framing bahwa kawan-kawan melakukan tindakan kekerasan, pembakaran, bahkan pemukulan terhadap aparat kepolisian, juga bagaimana modus aparat dan negara ini memberikan framing kepada teman-teman, mereka terkena bahwa teman-teman menggunakan narkoba. Padahal di awalnya mereka diberikan obat oleh Dokpol untuk meminimalisir dampak dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri. Nah, kami berharap dan menjelaskan bahwa situasi ini semakin tidak terkendali dan akan ada terus perlawanan-perlawanan yang akan dilakukan oleh teman-teman Aliansi Gerak Makassar bersama aliansi lainnya di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, dan kita akan memperbesar kekuatan dan kita meminta kepada institusi kepolisian untuk tidak lagi melakukan kekerasan, framing, dan brutalitas yang dapat membuat gerakan-gerakan kawan-kawan semakin bisa lebih besar. Saya kira demikian kawan Dini. Terima kasih. Terima kasih kawan Kiki dari Gerak Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan kita akan bergerak ke Jawa Timur. Sudah bersama kita Bung Irfan, Bung Andi Irfan. Akan kami berikan kesempatan kepada Bung Andi Irfan. Silakan Bung Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Jawa Timur ada beberapa aksi di tanggal 6, 7, 8 itu. Hampir semua wilayah kota pusat industri di Jawa Timur ada aksi-aksi dari beragam organisasi yang puncaknya pada tanggal 8. Kekerasan meluas ada di kota Malang dan kota Surabaya. Dari semua informasi yang terkumpul, kekerasan itu terjadi karena kurang lebih adalah ketidaksiapan kepolisian di dalam mengendalikan keamanan, dan justru kemudian polisi melakukan banyak provokasi yang pada akhirnya menimbulkan kericuhan. Seandainya polisi bekerja sama dengan para pimpinan aksi, kemudian melakukan upaya-upaya preventif dan dialog yang lebih demokratis, saya kira kerusuhan-kerusuhan itu bisa dihindari begitu. Terakhir ada 1 orang di Malang yang masih ditahan dan ada 14 orang di Surabaya. Khusus di Surabaya ada 7 orang anak-anak, 4 diantaranya kami mendampingi sebagai kuasa hukum, dan yang lain sampai sekarang belum mendapatkan kejelasan siapa pendamping hukum di antara mereka. Ada kesulitan akses bantuan hukum yang seharusnya merupakan hak bagi seluruh warga negara yang ditahan oleh polisi. Tapi sepertinya polisi seolah-olah sedang mencari begitu dan menjerat teman-teman ini yang tertangkap ini sebagai pelaku kekerasan gitu. Seharusnya dari awal penangkapan dan penahanan itu
sebagaimana hukum acara pidana, tidak boleh ada orang tetapkan tersangka sampai ada pengacara atau kuasa hukum yang bersangkutan. Tapi itu tidak terjadi. Dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya pra peradilan terkait dengan proses ini. Ke depan, saya kira aksi-aksi penolakan Omnibus Law itu masih akan terjadi, sejumlah konsolidasi dan proses sosialisasi ke seluruh area kota itu saya kira akan terus terjadi. Kami sangat berharap kepolisian lebih terbuka, lebih mengedepankan azas praduga tak bersalah, lebih akuntabel, sehingga tidak perlu ada yang harus menjadi korban di dalam pasca aksi ini gitu. Sebagai awal saya kira itu. Bisa lanjut ke kawan-kawan lain. Terima kasih Bung Andi dari Gerakan Tolak Omnibus Law di Jawa Timur. Baik, dari Getol Jawa Timur kita akan melangkah ke kawan-kawan dari para medis jalanan, kawan-kawan para medis jalanan yang kemarin mengawal di beberapa titik kota untuk bantuan medis. Akan kami beri kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Silakan kawan Anissa, kami silakan. Terima kasih kepada Kak Lini. Baik, di sini saya mewakili para medis jalanan yang mana juga turut andil dalam aksi Omnibus Law 8 Oktober lalu. Kebetulan kami berada di Jakarta, namun juga kami mendapatkan laporan-laporan yang dari kawan-kawan daerah juga yang tergabung dalam para medis. Jadi kami melihat bahwa aksi yang telah terselenggara pada tanggal merupakan aksi yang tiba-tiba datang begitu saja ya. Suara rakyat dari 2019 akhir sampai awal 2020 sudah banyak terjadi penolakan terkait Omnibus Law, sudah banyak kajian-kajiannya namun tidak digubris oleh pemerintah. Seperti itu. Dan kemudian malah yang semakin baru ini ada kabar bahwa berbagai masa, berbagai kalangan yang melakukan penolakan Omnibus Law dituduh sebagai orang-orang yang terkena hoax gitu ya, atau korban hoax. Itu sangat disayangkan karena pemerintah meninggalkan perspektif dari akademisi seperti itu. Kemarin kita menyaksikan langsung bagaimana di aksi itu sangat tidak kondusif, termasuk kami mengalami sendiri yang namanya kekerasan dan represivitas dari aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah polisi itu sendiri. Jadi bagaimana kekerasan yang kami alami itu berupa blokade jalur, pemukulan, serta penembakan gas air mata di titik-titik posko darurat yang telah kami bangun. Jadi akhirnya posko-posko itu tidak berdiri kokoh seperti itu, dan kami kesulitan untuk melakukan penolongan pertama terhadap korban-korban. Kami juga sulit untuk melakukan evakuasi dan juga koordinasi terkait penyaluran logistik, baik itu alat-alat medis maupun makanan ya untuk korban dan minuman seperti itu. Nah, tindakan tersebut itu tuh membuktikan bahwa polisi itu mengabaikan keselamatan para demonstran yang mengalami luka-luka dan memang perlu mendapatkan pertolongan medis demi keselamatan jiwanya. Tindakan tersebut telah melanggar hak konstitusional massa aksi dalam berkumpul dan menyampaikan pendapat, seperti yang sudah dibilang tadi bahwa harusnya bisa tercipta dialog yang lebih baik gitu antara demonstran dengan polisi sehingga tidak terjadi kericuhan seperti itu gitu. Tindakan polisi yang juga melakukan brutalitas gitu terhadap para medis, menurut kami ini telah melanggar juga pasal 12, 24 sampai 27, 36 dan 37 Konvensi Jenewa Agustus 1949 sebagaimana telah diratifikasi
yang menyatakan bahwa petugas kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Kami juga menyayangkan sifat aparat penegak hukum yang mana melakukan tindakan brutalitas juga ke instansi pendidikan, dalam hal ini kampus ya. Jadi banyak beredar kabar juga bahwa kampus pun tidak luput dari represivitas aparat gitu, seperti penembakan gas air mata ke ruang akademik tersebut. Mungkin seperti itu dari saya kali ini, bisa dilanjut ke kawan lain. Terima kasih. Terima kasih kawan Anissa dari Paramedis Jalanan. Untuk rekan-rekan jurnalis maupun para peserta yang hadir di dalam Zoom ini, ada tombol Q&A yang bisa digunakan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan jika ada pertanyaan yang hendak disampaikan. Kami perkenankan untuk menggunakan tombol Q&A tersebut. Selanjutnya kita akan bergerak ke kawan-kawan dari Komite Revolusi Pendidikan Indonesia. Sudah bersama-sama kita kawan Jarod Pamungkas. Kawan Jarod, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya, silakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarod Pamungkas dari Komite Revolusi Pendidikan Indonesia. Pada aksi nasional yang kemudian dilaksanakan pemogokan umum rakyat pada tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020, kita Komite Revolusi Pendidikan Indonesia terintegrasi dengan kawan-kawan gerakan rakyat dari berbagai multisektor. Di pusat, kita terintegrasi dengan kawan-kawan gerakan buruh bersama rakyat dan kawan-kawan gerakan lainnya, Fraksi Rakyat Indonesia, yang dalam hal ini menuntut pencabutan Omnibus Law secara keseluruhan. Situasi ini berangkat dari pasca pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 8 yang kemudian dilakukan aksi oleh kawan-kawan. Ini mendapat upaya-upaya penghadangan oleh pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan atau kepolisian. Di beberapa titik, KRPI mendapat upaya penghadangan dari aparat kepolisian untuk tidak melakukan aksi demonstrasi bersama gerakan rakyat lainnya. Tapi akhirnya kita dari KRPI sampai kepada titik aksi. Ketika long march kita bersama dengan gerakan rakyat lainnya, kita mendapat upaya-upaya penghadangan atau blokade dari pihak aparat kepolisian. Pada tanggal 6, 7, 8, upaya-upaya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan tindakan inkonstitusional, sehingga dalam hal ini aparat kepolisian yang melakukan penghadangan, penangkapan, represivitas, penculikan, hingga pemukulan terhadap pelajar, pemuda, mahasiswa, dan gerakan rakyat lainnya merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara konstitusi. Omnibus Law Cipta Kerja merupakan kebijakan yang tidak memberikan rasa dan perlindungan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Rancangan undang-undang yang justru memberikan rasa aman bagi kelompok marginal, bagi kelompok rentan, seperti rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, rancangan undang-undang masyarakat adat, dan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang justru memberikan rasa aman bagi kelompok rentan, ini justru tidak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di sisi lain, pasca aksi tanggal 8 dan penangkapan yang oleh aparat kepolisian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan melakukan pembungkaman ruang demokrasi melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih mengarahkan pemuda mahasiswa kepada sektor-sektor kajian ilmiah, karena kita ketahui judicial review merupakan jebakan sempurna yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mengingat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi MK yang coba untuk mengarahkan pemuda mahasiswa melakukan tindakan-tindakan kajian ilmiah dan tidak melakukan demonstrasi bersama gerakan lainnya. Sehingga dalam hal ini KRPI memandang banyak upaya dari pemerintah melalui lembaga di tiap sektornya untuk melakukan penghadangan terhadap gerakan rakyat. Akselerasi masif kepentingan oligarki melalui operasi strukturalnya harus direspon oleh gerakan rakyat dari berbagai multisektor dengan pengkonsolidasian yang kuat, dengan persatuan gerakan yang kuat. Mungkin itu dari KRPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan Jarod, juru bicara Komite Revolusi Pendidikan Indonesia. Kawan-kawan, kami hendak menyampaikan bahwa selain 40 lebih peserta yang hadir di dalam Zoom ini, juga terdapat hampir 300 penonton yang menyaksikan langsung melalui
Facebook page Konfederasi Pusat Kasbi, 100 lebih yang menyaksikan melalui YouTube Live YLBHI, dan puluhan yang menyaksikan langsung melalui YouTube Live Fraksi Rakyat Indonesia. Untuk itu, mari kita lanjutkan pandangan, seruan, dan sikap gerakan bersama ini. Kami akan berikan kesempatan kepada Kawan Sri yang akan mewakili gerakan Gestur Jambi, gerakan buruh bersama rakyat Jambi. Kawan Sri, apakah sudah kondusif untuk bergabung? Siap. Silakan Kawan Sri, kami beri kesempatan. Terima kasih Mbak Lini atas kesempatannya. Saya mewakili dari Gerakan Suara Tuntutan Rakyat Jambi, yang harusnya tadinya ada Pak Dodi, karena beliau masih ada di daerah di luar kota Jambi sehingga kesulitan sinyal. Jadi pada dasarnya kami kemarin beraksi, itu sangat menyayangkan sekali telah terjadi aksi itu direspon dengan intimidasi dan provokasi dari para aparat. Dan sebagai alat kuasa negara atau kekuasaan negara, buruh, petani, mahasiswa saat itu kami turun lebih kurang mungkin 6.000-an orang, akhirnya kocar-kacir dengan diserang dengan ditembaki gas air mata, Mbak Lini. Serta adanya diskriminasi, ada beberapa mahasiswa juga yang ditangkap, dan terakhir kita dapat informasi sudah dilepaskan. Perselingkuhan antara pemerintah, DPR, dan penguasa telah melahirkan gerbang kapitalisme yang baru untuk menguasai lini sektor hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebanyak 79 undang-undang dan 186 pasal telah rampung dibahas secepat kilat yang disahkan menjadi undang-undang. DPR menutup mata dan telinga dengan tetap meraton merumuskan landasan hukum bagi kemudahan berbisnis melalui rancangan undang-undang Cipta Kerja. Mulusnya proses tersebut sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat mayoritas DPR dan para pemimpin di negeri ini adalah pengusaha. Krisis kapitalisme telah semakin dalam dengan adanya pandemi COVID-19. Wabah ini menjadi titik balik kegagalan anarki produksi yang tidak teratur sesuai dengan keadaan rakyat dunia. Negara-negara berlomba-lomba mempermudah kebijakannya untuk dapat menerima belas kasih para pemodal. Indonesia yang pada kuartal kedua ekonominya jatuh ke keadaan resesi. Kaum pemodal Indonesia lalu mendorong pemerintah untuk membantu keadaan modal nasional dengan mempermudah segala aturan perizinan dan stimulus agar modal tetap aman. Secara politik, ruang partisipasi dalam demokrasi liberal tentu saja masih dicurangi oleh kaum pemodal. Pemerintah dan DPR sebagai kelas borjuasi nasional diperlihatkan wajah busuknya ke depan rakyat. Mereka menipu petani, buruh maupun mau percaya bahwa Omnibus Law akan menghantarkan keadaan industri nasional yang mampu bersaing secara global, sekaligus mampu memotong angka pengangguran dari 7 juta rakyat Indonesia. Dan ternyata sampai hari ini masih berupa rancangan dan belum bisa diupload tentang sebenarnya undang-undang yang saat ini dihebohkan. Dan sangat disesalkan semua media massa hampir tidak hampir seluruhnya lebih menetralkan keadaan dengan mengklarifikasi bahwa undang-undang itu adalah yang kita aksikan, yang kita demokan itu adalah hoax begitu. Dan luar biasa sekali. Jadi goalnya Omnibus Law ini adalah pertanda buruk bagi rakyat Indonesia untuk merasakan dampak dari hadirnya berbagai pasal baru yang ditawarkan dalam undang-undang sapu jagat ini. Saat ini banyak permasalahan yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah persoalan perburuhan. Dalam Omnibus Law ini telah berubah banyak pasal yang diatur di dalam peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Akibatnya para pekerja akan diharapkan dengan berbagai persoalan seperti upah murah, hilangnya hak cuti, pesangon yang kecil, serta tidak kepastian status pekerja lainnya. Yang menjadi utama bagi buruh adalah adanya dikuranginya pesangon yang dari
32 menjadi 25, walaupun 19-nya diambil alih oleh pengusaha, 6-nya oleh pemerintah, tetap saja kita nyatakan bahwa itu adalah masih akan sulit ya. Sementara juga saat ini untuk ketentuan bantuan terhadap teman-teman yang salarinya under 5 juta pun masih ada yang masih belum menerima secara rata. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya persilahkan kepada rekan-rekan lainnya. Demikian Mbak Lini, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kawan Sri yang mewakili kawan-kawan Gestur Jambi dan menggantikan Bung Dodi yang berhalangan karena masih ada di daerah rawan sinyal gitu. Baik, untuk selanjutnya masih dari Sumatera, kita akan mendengarkan pandangan dari juru bicara kawan-kawan di akumulasi kemarahan buruh bersama rakyat Akbar Sumatera Utara. Sudah hadir bersama kita kawan Martin Luis yang akan menyampaikan pandangannya. Bung Martin, kami silakan. Bung Martin masih di mute. Bung Martin bisa di unmute terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Mbak. Kebetulan kami hari ini dari Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat kembali menggelar aksi turun ke jalan dengan tagline yang sama, yaitu supaya pemerintah membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja. Bahwa semenjak awal tahun 2020, di mana pemerintah itu sedang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, bahwa yang kita pahami dari perlawanan-perlawanan yang kita lakukan sampai hari ini, bahwa pemerintah itu sama sekali seolah-olah tidak menggubris, bahkan mendengar apa yang kita aspirasikan sebagai rakyat. Bahkan dengan keras kepala pemerintah justru mempercepat rapat paripurna untuk mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja pada 5 Oktober yang lalu. Dan pada 8 Oktober yang lalu, kami dari Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat itu menggelar aksi turun ke jalan yang hampir memobilisasi sekitar 10.000 orang dan dibantu juga dengan kawan-kawan dari pelajar yang memberikan perlawanan yang hebat terhadap tindakan brutalitas dan represivitas dari pihak kepolisian. Bukannya kita diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi kita, justru pihak aparat keamanan semakin beringas dan melakukan sweeping terhadap masa aksi. Tetapi untungnya dari Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat itu berhasil mempertahankan diri dan tidak mendapatkan serangan dari pihak kepolisian. Dan hari ini kami tanggal 12 Oktober kembali menggelar aksi turun ke jalan untuk menolak dan membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja, di mana sama-sama kita tahu bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini secara substansi bukanlah persoalan pada pesangon, bukanlah persoalan pada status PKWT ataupun karyawan tetap, bukanlah persoalan agraria semata yang kita persoalkan, tetapi pada prinsipnya Omnibus Law Cipta Kerja yang dilahirkan oleh pemerintah ini adalah sejatinya bentuk pengkhianatan dari cita-cita revolusi Republik Indonesia, di mana berdirinya negara Republik Indonesia itu adalah untuk menjadi negara yang mandiri dan membangun ekonomi dan kemandirian nasional. Tetapi yang kita pahami, Omnibus Law Cipta Kerja ini justru akan menggadaikan dan menjual Indonesia beserta isinya kepada investor dan kepentingan kaum modal internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, aku kembalikan. Terima kasih Bung Martin yang menyampaikan pandangannya langsung dari lapangan, karena kawan-kawan di Sumatera Utara hari ini dan beberapa wilayah lainnya begitu hari ini masih tetap melangsungkan aksi-aksi di jalanan. Dari kawan-kawan Akbar Sumut, kita akan berpindah ke kawan-kawan Geger Banten. Sudah bergabung bersama-sama kita Bung Ihsan Kamil. Kami akan berikan kesempatan kepada Bung Kamil. Silakan Bung Kamil. Baik, selamat siang pada kawan-kawan semuanya, para pimpinan gerakan rakyat seluruh Indonesia, para pimpinan gerakan mahasiswa dan pers yang siang hari ini hadir di dalam konferensi pers gerakan rakyat Indonesia.
ada beberapa hal yang kawan-kawan Geger Banten ingin sampaikan di dalam konferensi pers pada hari ini, mengingat aksi-aksi yang telah berlangsung beberapa waktu lalu selama tanggal 6 sampai tanggal 8 Oktober 2020, di mana aksi-aksi tersebut menurut kami merupakan suatu aksi-aksi yang dibentuk atas akumulasi-akumulasi kemarahan-kemarahan rakyat, atas ideologisasi, atas edukasi, atas propaganda, kemarahan-kemarahan rakyat terhadap kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan, dalam menjamin kemakmuran, dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kegagalan negara yang kami anggap ini termaktubkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Negara menganggap bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini merupakan satu obat bagi krisis yang terus berkepanjangan. Merupakan satu obat bagi kesejahteraan rakyat yang terhambat secara keberpanjangan. Tapi bagi kami, bagi gerakan rakyat, Omnibus Law bukan merupakan satu obat. Justru Omnibus Law akan terus memperpanjang krisis, akan terus memperpanjang suatu penindasan-penindasan yang semakin dalam terhadap rakyat seluruhnya. Omnibus Law juga kami nilai merupakan satu produk hukum yang cacat secara konstitusi dan secara demokrasi, di mana pembahasannya ini sudah melanggar prinsip-prinsip keterbukaan, prinsip-prinsip demokrasi yang kita genggam sebagai negara hukum dan negara demokrasi di Indonesia. Pembahasan yang sembunyi-sembunyi, pengesahan yang sembunyi-sembunyi, itu menggambarkan suatu watak anti demokrasi baik dari negara maupun dari Omnibus Law Cipta Kerja itu sendiri. Sehingga pada tanggal 6 Oktober beberapa hari yang lalu, Geger Banten melakukan satu aksi respon cepat terhadap pengesahan Omnibus Law yang dilakukan secara tersembunyi-sembunyi tersebut. Akan tetapi ternyata kita sudah tahu bahwasannya watak negara yang anti demokrasi, anti rakyat akan selalu memberikan tindakan-tindakan represivitas terhadap letupan-letupan gerakan rakyat yang marah. Ini dibuktikan dengan tindakan represivitas terhadap gerakan rakyat yang marah di tanggal 6 sampai tanggal 8 Oktober, termasuk di Banten. Sebanyak 14 orang ditangkap tanpa ada kejelasan statusnya sampai hari ini. Sebanyak 20 orang terluka, dan 5 orang mengalami satu luka-luka yang berat. Ini membuktikan bahwa memang negara dan aparatus-aparatus negaranya memiliki satu watak yang anti demokrasi dan anti terhadap hak-hak rakyat. Padahal konstitusi menjamin bahwasannya rakyat dijamin untuk melakukan satu luapan-luapan emosionalnya secara konstitusional. Hak-hak demokratis rakyat pada tanggal 6 dan tanggal 8 sampai tanggal 8 Oktober ini sangat dibuktikan dengan tindakan represivitas terhadap gerakan rakyat. Menurut kami ini sudah menjadi satu watak dari pemerintah dan rezim pada hari ini yang terus melakukan satu tindakan-tindakan represivitas terhadap rakyat. Oleh karena itu, kami terus menyerukan kepada seluruhnya, baik gerakan rakyat maupun gerakan mahasiswa dan seluruh gerakan-gerakan rakyat masyarakat lainnya di Indonesia untuk terus melakukan konsolidasi-konsolidasi, untuk tidak melakukan pengendoran terhadap aksi-aksi, untuk terus menyatukan kekuatan kita, menghentikan segala aturan yang tidak berpihak kepada rakyat, melawan segala tindakan-tindakan represivitas yang dilakukan rakyat terhadap gerakan rakyat di Indonesia. Terima kasih, mungkin itu dari kawan-kawan Geger Banten. Terima kasih, host. Terima kasih, kawan Kamil. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan keterangan dan perkembangan mengenai advokasi juga tindakan kekerasan sekaligus pembungkaman aparat melalui cyber patrol begitu dari tim advokasi untuk demokrasi yang hari ini akan diwakili oleh Bung Muhammad Afif Abdul Qoyim. Bung Afif, kami berikan kesempatan, silakan. Oke, terima kasih kali ini. Selamat siang buat teman-teman serta para jurnalis.
Terima kasih juga atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Apip, perwakilan dari tim Advokasi untuk Demokrasi. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, sebelumnya mohon maaf karena tadinya mau pakai slide, cuman karena saya beralih device, jadi saya pakai handphone tidak bisa menampilkannya. Nah, ada 3 hal yang kami soroti terkait dengan advokasi kami di pemantauan selama aksi 3 hari. Yang pertama adalah laporan situasi kekerasan aparat selama praksi, selama aksi, ataupun juga setelah aksi di tanggal 8. Nah, dan yang kedua adalah soal jumlah laporan pengaduan dan situasi lapangan yang sangat carut-marut. Dan yang ketiganya soal kriminalisasi. Nah, yang pertama saya ingin mulai dengan intensnya tim advokasi untuk demokrasi yang mengamati situasi aksi selama 3 hari. Tim menilai bahwa perjalanan aksi 3 hari itu banyak sekali temuan-temuan bobroknya pola pengendalian massa yang dilakukan oleh aparat. Polanya tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya dan aksi-aksi massa kemarin. Di antaranya aparat cenderung menghalang-halangi massa aksi ke tempat tujuan. Di beberapa tempat kita menemukan fakta selama massa aksi berkumpul tidak jauh dari titik kumpul, sekitar 200 meter di depan, itu kelompok-kelompok petugas berpakaian hitam sudah siap dengan senjata dan tameng, seperti hendak mau berlawanan dengan massa aksi. Skenario menempatkan aparat-aparat di hadapan massa aksi yang sekedar duduk-duduk, berkumpul, ini merupakan paranoid aparat terhadap massa aksi yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Dan secara regulasi, ternyata kelakuan model aparat seperti ini dilegitimasi oleh surat telegram Kapolri tertanggal 2 Oktober 2020 yang isinya adalah melarang unjuk rasa dan meredam segala bentuk protes. Nah, tidak lama dari penghadangan ini, kami mendapatkan banyak laporan juga bahwa aparat sudah berlebihan menggunakan kekuatan terhadap massa aksi. Nah, yang membuat massa aksi jadi mundur dan ini menghambat massa aksi dalam menyampaikan aspirasinya di lapangan. Termasuk juga penggunaan gas air mata dan kekuatan petugas dalam menghadang massa aksi juga merupakan upaya-upaya yang tidak kalah memalukannya dalam iklim demokrasi. Nah, di beberapa titik di Indonesia, kami menemukan juga beberapa temuan, diantaranya penggunaan aparat, kekuatan aparat termasuk juga merupakan upaya-upaya kekerasan, pemukulan, intimidasi, dan cara-cara lain yang tidak dibenarkan sedikit pun oleh hukum yang ada. Bahkan di beberapa tempat kami mendapatkan laporan bahwa jurnalis yang bertugas juga mendapatkan kekerasan selama bertugas. Dalam keterangan beberapa pihak, tindakan kekerasan kepada jurnalis sebagai upaya menutup praktik kejahatan yang dilakukan oleh aparat. Dan pada aksi kami mendapatkan laporan yang tidak kalah tragis. Petugas menangkap massa aksi dengan istilah mengamankan. Istilah mengamankan yang digunakan polisi tidak berubah dari dulu. Padahal istilah mengamankan tidak ada dalam KUHP. Penggunaan istilah mengamankan, istilah yang dilakukan kepolisian untuk melegitimasi tindakannya itu tidak ada sama sekali dalam ketentuan KUHP. Dan ini harus dievaluasi karena mempertontonkan dan mengajarkan bagaimana praktik-praktik di luar hukum dibiarkan terjadi. Dan tindakan mengamankan ini berkolerasi terhadap penangkapan massa aksi di kantor kepolisian adalah sebuah praktik yang ilegal karena tidak ada dasar hukumnya yang digunakan dan diakui dalam KUHP. Setali 3 uang dengan bobroknya tindakan hukum yang ilegal, kami mendapatkan laporan aparat membungkam beberapa jurnalis untuk tidak meliput setelah ditangkap. Ini praktik yang sangat mencederai kebebasan jurnalistik. Dan kami juga menyoroti bahwa selama 3 aksi ini kami membuka tim advokasi hotline pengaduan bagi masyarakat yang tidak diketahui keberadaan kerabatnya ataupun temannya. Sampai tadi pagi kami mengumpulkan ratusan pengaduan. Terdapat 507 orang yang dicari keberadaan kerabatnya ataupun temannya. Dan terdapat 300 orang yang sudah dilepaskan. Tapi masih terdapat 214 orang yang teridentifikasi ditahan
dan di beberapa tempat kantor kepolisian. Dan banyak juga dari orang-orang tersebut yang tidak teridentifikasi ditahan di mana. Ini suatu persoalan yang sangat serius. Dan sampai saat ini tim advokasi masih terus bergerak di lapangan. Tapi tim advokasi kesulitan dalam praktiknya karena pihak kepolisian minim membukakan siapa saja nama-nama yang masih ditahan dan ditempatkan di mana serta atas tuduhan apa. Situasi yang terjadi ini kami alami juga pada aksi tahun lalu yang di awal-awal kepolisian tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan informasi nama-nama yang diproses hukum. Praktik seperti ini berbahaya karena membuka ruang praktik penyiksaan. Untuk itu kami juga mendorong kepada Komnas HAM, Ombudsman, dan pengawas internal kepolisian serta organisasi advokat untuk menegur nih praktik kepolisian yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap massa aksi yang seperti ini. Dan kami juga menyoroti bahwa upaya-upaya kepolisian dalam menjerat massa aksi dengan pasal pidana sangat disayangkan. Karena itu merupakan bagian dari bentuk atau upaya untuk meredam dan membungkam suara-suara publik untuk melakukan perlawanan terhadap undang-undang yang kemarin baru saja diberlakukan. Nah, tentu penerapan pasal-pasal pidana ini harus hati-hati dilakukan sebab penentuan status hukum seseorang harus berdasarkan bukti-bukti yang tidak diragukan dan utamanya tidak boleh serampangan menyasar terhadap orang-orang tertentu. Dan inilah yang kami terus lakukan di kedepannya. Mungkin untuk sementara host kami sampaikan seperti itu. Terima kasih Bung Afif hari ini yang bertugas sebagai juru bicara tim advokasi untuk demokrasi. Selanjutnya mengerikan sekali tadi update-nya ya, dan itu merata di berbagai wilayah Indonesia, bukan hanya di Polda Metro Jaya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan, seruan, dan sikap bersama kita ini dari Nining Elitos, kawan Nining Elitos yang hari ini bertugas sebagai juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Kawan Nining, kami berikan kesempatan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Nining Elitos, saya mewakili Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Di dalamnya ada serikat buruh, ada pemuda, ada mahasiswa, ada kaum tani, masyarakat sipil lainnya. Nah, dalam pernyataan sikap bersama ini tentu kami gitu ya sudah mengambil satu sikap. Ternyata negara hari ini gagal mensejahterakan rakyat dan melakukan pembungkaman demokrasi terhadap rakyat. Gitu ya. Itu fakta dan realita yang dihadapi oleh kita semua, baik di kota-kota maupun di pelosok di negeri ini. Nah, kita sangat semakin memprihatin dan sangat marah dan kecewa dengan kekuasaan yang hari ini, di mana di masa pandemi COVID-19 harusnya bagaimana kekuasaan gitu melalui pemerintah dan DPR lebih fokus bagaimana menghentikan pemutusan hubungan kerja dan perampasan hak-hak rakyat. Juga seharusnya di mana DPR dan pemerintah lebih fokus terhadap bagaimana menghentikan perampasan tanah dan menyelesaikan konflik agraria di berbagai macam pelosok negeri. Terus di masa pandemi ini seharusnya fungsi dari DPR dan pemerintah melakukan bagaimana pemulihan ekonomi di masa pandemik dan juga melakukan pemulihan COVID-19 ini adalah dampak dari yang dialami oleh rakyat. Tapi pemerintah dan DPR lebih fokus bagaimana melahirkan satu regulasi yang kemudian semakin ke depan membuat kita semua menderita dan sengsara. Kenapa? Di dalam RUU Cipta Kerja itu sejak dari awal sebenarnya kalau pemerintah kita mau mendengar gitu ya, mau melihat mulai dari 13 Januari Gerakan Buruh Bersama Rakyat itu sudah datang ke gedung wakil-wakil rakyat gitu ya.
Terus kemudian di bulan Februari kita sudah menyampaikan tegas kepada pemerintah, terus kemudian bulan Maret, April, Juli, bahkan sampai terakhir aksi kita kemarin di 678, tetapi beberapa daerah sudah terjadi di tanggal 5. Itu adalah bentuk sebenarnya ada ketidakpekaan, ada ketidakseriusan, ada ketidakprihatinan kekuasaan hari ini terhadap kondisi rakyat dan bangsanya. Itu yang kemudian membuat rakyat turun ke jalan. Jadi jangan diputarbalikan bahwa aksi itu karena hoak gitu ya, karena memang sejak dari awal draftnya memang sejak dari awal melahirkan regulasi itu memang tidak demokratis, tidak melibatkan partisipasi publik secara terbuka, transparan, kemudian sangat misterius gitu ya. Ketika sudah diserahkan kepada DPR baru kemudian kita bisa dapat, dan itu pun harus berjibaku, bekerja keras bagaimana mendapatkan draft undang-undang itu. Ketika kita membuat perbandingan bagaimana dengan undang-undang pokok agraria, bagaimana dengan undang-undang ketenaga kerjaan, bagaimana juga berkaitan dengan masyarakat adat, bahkan termasuk berkaitan dengan kepentingan generasi muda kita, yaitu sekarang menjadi pelajar, menjadi mahasiswa, memang ada semakin banyak mendegradasikan hak-haknya. Jadi kalau dikatakan hoak itu hal yang kemudian sangat aneh gitu ya, pemerintah kemudian mereka yang melakukan tidak tunduk kepada prosedural hukum gitu ya, bahkan tidak patuh terhadap aturan hukum bagaimana melahirkan satu pembentukan perundang-undangan, justru kemudian rakyat dihadapkan dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan teror, bahkan pemukulan. Ini sangat kita semakin sangat marah gitu ya terhadap sikap-sikap pemerintah, termasuk menggunakan aparat sebagai garda terdepan untuk memukul rakyatnya. Harus diingatkan kembali aparat kepolisian yang awalnya itu adalah bagian dukungan dari rakyat ketika reformasi pada saat itu, bagaimana tidak di bawah Dwi Fungsi ABRI, kemudian untuk bagaimana sebagai aparat melindungi, mengayomi, untuk memberikan rasa aman kepada rakyat. Hari ini kita tidak melihat itu gitu ya, gitu. Karena di berbagai macam aksi yang disampaikan di kota-kota, di daerah-daerah, bahkan di pelosok negeri ini, justru kemudian kita berhadapan dengan aparat. Seharusnya aparat melakukan represivitas terhadap wakil-wakil rakyat yang melahirkan regulasi yang memang tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Seharusnya aparat melakukan represivitas terhadap pemerintah yang memang tidak mendengar dan melihat apa yang dikehendaki oleh rakyat. Nah, untuk itu saya membaca sikap dan seruan akumulasi amarah rakyat sipil akibat ketidakpercayaan yang selama ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, akhirnya meledak ketika Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law disahkan secara terburu-buru dan menafikan ajas partisipasi publik. Pada titik ini, pembangkangan sipil dibutuhkan untuk menegaskan suara kemarahan dan ketidakadilan, ketidakpercayaan rakyat. Maka dari itu, kami yang tergabung dalam jejaring gerakan rakyat menyerukan. Saya kembalikan kepada host karena akan disambung dengan yang lain. Itulah seruan dan sikap tegas dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan aliansi-aliansi di berbagai macam kota dan daerah. Baik, terima kasih kawan Nining. Sebelum kita akan membacakan sikap dan seruan sebagaimana yang kawan Nining sudah sampaikan dan sudah awali tadi, kita masih akan mendengarkan 3 pandangan terlebih dahulu, lalu kita akan maju ke pembacaan seruan dan sikap sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kawan Nining dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat tadi. Untuk selanjutnya kita akan secara bersama-sama mendengarkan pandangan sikap dan seruan bersama dari kawan kita di Komite Nasional Pembaruan Agraria yang dalam hal ini juru bicaranya adalah kawan Dewi Kartika, sudah bergabung bersama kita siang ini. Kami berikan kesempatan kepada kawan Dewi. Kami silakan. Ya, terima kasih Lini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kawan-kawan semua, termasuk kawan-kawan wartawan yang sudah hadir.
saya mewakili KNPA, Komite Nasional Pembaruan Agraria, yang terdiri dari organisasi tani, organisasi masyarakat adat, organisasi nelayan, organisasi perempuan, dan organisasi masyarakat sipil yang fokus memperjuangkan perjuangan reforma agraria sejati yang sekarang ini memang dihianati oleh undang-undang yang justru dalam pandangan kami anti terhadap agenda reforma agraria. Kami tentu menyayangkan karena di tengah macetnya pelaksanaan reforma agraria sebagai jalan untuk memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah yang dialami oleh petani, oleh buruh tani, oleh masyarakat adat, dan mandeknya penyelesaian konflik agraria yang terus-menerus disertai oleh represivitas aparat di lapangan di wilayah-wilayah konflik agraria, ternyata Undang-Undang Cipta Kerja yang sejak Februari kita nyatakan kita tolak karena ini memang menjadi alat hukum baru untuk melakukan perampasan-perampasan tanah atas nama proyek-proyek pembangunan infrastruktur, kawasan ekonomi khusus, pengembangan kawasan pariwisata, dan seterusnya itu justru malah dikukuhkan oleh DPR atas usulan pemerintah. Untuk itu memang kami di KNPA sejak awal sudah memobilisasi perlawanan, termasuk tidak saja di tingkat nasional dari sejak Juli, Agustus, kemudian kemarin di peringatan Hari Tani Nasional, kita juga memobilisasi di tingkat daerah bersama aliansi-aliansi daerah yang itu memang menyatakan menolak keseluruhan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya persoalan ketenaga kerjaan yang selama ini memang menjadi narasi politik dari DPR maupun pemerintah, termasuk para promotornya. Di dalam banyak undang-undang yang diangkut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada 15 lebih undang-undang terkait agraria dan sumber daya alam, termasuk pangan, yang itu dirombak habis, dihapus, direvisi, untuk memastikan kemudahan bagi korporasi, bagi badan usaha skala besar, termasuk badan usaha asing untuk lebih bisa memonopoli penguasaan tanah dan sumber kekayaan alam. Sehingga memang kita nyatakan 5 Oktober, hari di mana terjadi pengesahan secara manipulatif oleh DPR pada waktu itu, kita nyatakan sebagai hari kejahatan terhadap konstitusi. Karena dalam pandangan kami, Undang-Undang Cipta Kerja ini menabrak konstitusi secara khusus bagi Komite Nasional Pembaruan Agraria, pasal 33 keseluruhan ayat pasal 33 itu sudah dilabrak oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang memandatkan kepada negara bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikelola, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Termasuk corak ekonominya yang harusnya adalah corak ekonomi demokrasi, di mana badan-badan usaha milik rakyat itulah yang harus diberdayakan dan diperkuat. Nah, selain itu banyak juga keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diperjuangkan oleh organisasi tani, organisasi nelayan, organisasi masyarakat adat, justru diamputasi dan dilanggar oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Setidaknya ada 15 putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah kita menangkan di MK, ini justru diamputasi lagi dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian di sisi lain, kita juga kemarin mendengar ketika pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, ada anggota DPR dan perwakilan pemerintah yang mengklaim bahwa mereka sudah menjawab kekhawatiran dari gerakan reforma agraria bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjawab kemacetan rencana reforma agraria lewat pembentukan bank tanah. Bagi kami, sejak awal kami menolak pembentukan bank tanah yang disahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, karena justru bank tanah inilah yang akan mengakumulasi seluruh tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah negara, yang itu akan melakukan kemudahan proses perampasan dan penggusuran tanah masyarakat, baik petani maupun masyarakat adat. Di sisi lain, di bidang pangan juga ada undang-undang pangan yang dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, di mana petani, nelayan, petambak ikan sebagai produsen pangan yang utama itu dihapus perasanya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pelaku usaha pangan. Ini adalah kemunduran paling jauh
bagaimana negara tidak lagi mengakui hak-hak konstitusional dari petani, masyarakat adat, dan buruh tani yang sebenarnya dari sisi konstitusi sudah dijamin bahwa hak semua tanah di Indonesia itu memiliki fungsi sosial agar tidak merugikan dan menghisap manusia atas manusia lainnya. Sehingga memang kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini berbeda tentu dengan narasinya yang menyatakan bahwa kita, kelompok-kelompok yang menyatakan menolak atau turun ke jalan ini adalah kelompok-kelompok yang tidak membaca, tidak memahami isi substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Justru isinya 70 lebih undang-undang yang diangkut itu adalah mendegradasi seluruh aspek kehidupan dari petani, kaum buruh, nelayan, masyarakat adat, perempuan di desa dan di kota. Bahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di tengah ketimpangan masyarakat miskin di kota yang tidak punya tanah, yang tinggal di bantaran kali karena digusur, justru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada pemilikan rumah susun bagi warga negara asing dan badan usaha asing. Sehingga memang ini akan memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan memperparah konflik agraria yang akan dialami oleh masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan. Dan dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan juga ketika kita melakukan aksi pada tanggal 8 Oktober kemarin, termasuk perwakilan petani dari perwakilan KNPA, kita ingin mengucapkan terima kasih sebenarnya karena di masa aksi tanggal 8 di Jakarta Pusat itu banyak warga yang menolong kami ketika kami direpresi oleh aparat. Secara khusus misalnya kami 500 masa petani dibantu oleh warga Kuitang, dan ini penting menurut saya karena saya yakin di banyak tempat di aksi-aksi baik di nasional di Jakarta maupun di daerah ini banyak warga-warga yang memberikan dukungan kepada kita pada saat masa aksi baik kaum tani, buruh, mahasiswa ini direpresi oleh aparat. Untuk itu dari KNPA kita tentu mengingatkan pemerintah bahwa segera cabut Undang-Undang Cipta Kerja, segera terbitkan Perpu untuk mencabut undang-undang berbahaya ini. Ini undang-undang yang sangat liberal, bahkan ultra neoliberal karena memang mengukuhkan kapitalisme agraria di Indonesia. Justru ini menunjukkan rezim ini adalah anti terhadap reforma agraria, bahkan seharusnya masyarakat adat segera mendapatkan pengakuan wilayah adatnya lewat pengesahan RUU Masyarakat Adat. Mungkin itu kawan Lini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan Dewi, juru bicara Komite KNPA. Selanjutnya kami akan menyambung pandangan berikutnya akan disampaikan oleh Fraksi Rakyat Indonesia. Pada siang hari ini sudah dihadiri oleh juru bicaranya, kawan Asfinawati. Kita akan mendengarkan pandangan kawan Asvin mengenai narasi-narasi yang sudah dibangun tentang aksi-aksi ini ditunggangi, aksi-aksi ini disponsori, begitu ya. Ada dalang di balik aksi ini sehingga mengecilkan perjuangan rakyat yang sebenarnya masif dilakukan mulai dari titik-titik terkecil di wilayah masing-masing, tingkat RT begitu ya, sampai tingkat kota kabupaten, bahkan di provinsi-provinsi, bahkan juga ibu kota begitu. Saya akan memberikan kesempatan ke kawan Asvin apa sebenarnya di balik narasi tersebut dan siapa sebenarnya sponsor yang nyata di balik sahnya Omnibus Law ini. Kawan Asvin mewakili Fraksi Rakyat Indonesia, kami berikan kesempatan. Silakan. Ya, terima kasih kawan Lini. Selamat siang kawan-kawan semua. Saya mewakili Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) akan mengungkapkan bahwa pertama, sebetulnya kita sedang dipertontonkan bahwa alat negara menggunakan kekuasaan atau sudah menjadi alat pemerintah. Polisi adalah alat negara menurut konstitusi dan sangat berbeda alat negara dengan alat pemerintah. Tapi apa yang kita saksikan sekarang, dia bukan lagi menjadi alat negara yang di dalamnya ada rakyat, tapi semata-mata menjadi alat pemerintah. Kedua, sebetulnya semua kekerasan yang kawan-kawan sebutkan tadi sudah direncanakan. Perencanaan itu bisa kita lihat melalui apa? Surat telegram Kapolri yang sudah disebutkan juga oleh kawan Afif dari tim advokasi untuk demokrasi. Kriminalisasi dan kontranarasi itu ada di dalam surat telegram. Kontranarasi ini mereka lakukan setidak-tidaknya melalui satu framing, kedua pemelintiran kebencian, ketiga fitnah,
yang seperti mengatakan ada hoax. Apa saja bentuk-bentuk framing pemeliharaan kebencian dan fitnah tersebut? Ada dalang yang menunggangi aksi kita, masa aksi melakukan kekerasan, dan kalau kita lihat lagi berita pada masa Orde Baru, adanya dalang, adanya yang menunggangi aksi, itu adalah narasi yang dikeluarkan oleh Orde Baru. Sama persis identik, tidak ada yang berbeda sama sekali. Artinya apa? Artinya kita bisa mengatakan kita sudah resmi masuk ke Neo Orde Baru. Yang kedua, kita harus melihat juga bahwa pada tahun 1998 ada sebuah ketetapan MPR yang isinya ada kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi hukum. Saya ambilkan beberapa karena tidak cukup waktunya. Kondisi politik misalnya mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis. Keadaan ini menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Singkatnya, Orde Baru menganut sentralisasi, reformasi menganut desentralisasi. Dan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja jelas sekali mengembalikan sentralisasi. Ini bukti kedua bahwa kita sudah resmi berada pada masa Neo Orde Baru. Yang ketiga adalah kondisi hukum. Saya sebutkan beberapa di antaranya, bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Juga di dalam dokumen ini, TAP MPR 10/1998, dikatakan bahwa penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. Bukankah ini identik dengan apa yang dialami petani, buruh, mahasiswa, perempuan, masyarakat adat, pekerja rumah tangga, buruh migran, dan lain-lain? Dan bukankah ini identik dengan apa yang dialami peserta masa aksi pada saat aksi tidak hanya dari kemarin, tapi pada tahun 2019, ketika orang bahkan ditangkap sebelum mereka ikut aksi, dan mereka ditangkap di dalam jembatan, ketika sedang turun dari transportasi, dan lain-lain, dan mereka ditangkap tanpa alasan apapun. Jadi ini adalah bukti yang berikutnya bahwa kita resmi berada pada masa Neo Orde Baru. Yang terakhir, saya mau memberikan makna bahwa Omnibus Law betul adalah hukum, tapi hukum sebetulnya bukan hanya norma yang mengatur, dia punya makna di balik norma itu. Apa makna itu? Yang pertama, pemerintah dan DPR tidak menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan. Apa buktinya? Mereka mengabaikan ancaman terbesar seluruh umat manusia saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Dari asal katanya, pandemi keseluruhan adalah epidemi yang menyeluruh. Begitu mengerikannya pandemi ini dan diberikannya perhatian yang sangat luar biasa oleh negara lain, misalnya New Zealand membuat Omnibus Law untuk COVID-19. Tetapi Indonesia, tepatnya pemerintah dan DPR, membuat Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah mereka rencanakan sejak Oktober 2019 saat pidato pelantikan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, prosesnya tidak transparan. Mulai dari pembahasan di pemerintah, pembahasan di DPR, pengesahan, bahkan pasca pengesahan. Tidak ada yang tahu sebetulnya mana undang-undang yang asli. Gitu ya. Baru pada hari ini kita menemukan ada versi yang keempat, dan itu berbeda juga dari versi-versi yang sebelumnya. Betul-betul ini adalah pertontonan ke skandal besar dalam pembentukan undang-undang dan perjalanan negara Republik Indonesia. Makna yang kedua adalah demokrasi kita sedang bergerak mundur, pastinya. Demokrasi bergerak mundur karena kita sebetulnya betul ada aturan, negara membuat aturan, tapi itu adalah rule by law, bukan rule of law. Karena hukum dibuat hanya untuk mengatur kepentingan penguasa, hukum hanya diatur untuk mendisiplinkan rakyat dan merampas hak-hak rakyat sehingga seolah-olah legal, tapi sesungguhnya ilegal. Apa resikonya? Yang pasti kita akan berada dalam cengkraman korupsi, kesejahteraan rakyat akan berkurang, bahkan hilang, kebebasan dasar seperti berbicara juga akan hilang, keselamatan kita dan rakyat hilang, dan itu sudah dimulai sejak 2019 dan bahkan jauh-jauh sebelumnya, dan tujuan bernegara kita semakin menjauh. Intinya yang mau saya katakan adalah selamat tinggal demokrasi, kita resmi masuk ke dalam Neo Orde Baru. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kawan Asvin. Sebenarnya kita semua sudah menyadari bahwa Orba sudah kembali gitu ya. Tapi siang hari ini begitu ada kalimat keluar dari kawan Asvin, Neo
Orde Baru itu sampai bergetar gitu ya. Di kolom chat baik Facebook maupun YouTube saya melihat dan menyaksikan bagaimana kalimat tersebut benar-benar tercengang di telinga kita semua. Kita benar-benar sudah ada di di era neo Orde Baru. Terima kasih kawan Asvin. Terakhir, sebelum kita membacakan sikap dan seruan bersama, saya akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kita dari Aliansi Rakyat Bergerak untuk menyampaikan apa sebenarnya pentingnya kita membuat rilis sikap bersama siang ini. Kemudian poin-poin apa yang paling sangat penting untuk diingat dalam sikap bersama kita yang sudah kita putuskan bersama dan kita luncurkan bersama-sama siang hari ini. Saya akan berikan kesempatan kepada kawan Revo dari Aliansi Rakyat Bergerak. Kawan Revo, kami berikan kesempatan. Silakan. Ya, terima kasih kawan ini. Saat ini saya ingin menyampaikan maksud dan tujuan dari sikap bersama ini. Sudah kami rangkum dalam 5 poinnya. Yang poin pertama yaitu kami inilah pentingnya untuk membuat rilis bersama karena untuk mengintegrasi gerakan dan melawan narasi yang digaungkan oleh pemerintah. Yang poin kedua adalah kami ingin tetap menyerukan turun ke jalan sehingga akan memberikan nilai tawar yang lebih tinggi sehingga dan terus mengajak masyarakat lain untuk memberikan tekanan politik dan memaksa rezim Jokowi Ma'ruf Amin untuk mencabut Omnibus Law secara paksa karena itu adalah kehendak rakyat. Yang ketiga, kami melawan narasi uji materi MK karena itu adalah jebakan yang telah disiapkan oleh pemerintah dan sekaligus melawan narasi penunggangan aksi karena gerakan ini adalah murni dari rakyat. Di kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa Erlangga Hartarto yang menyebutkan bahwa gerakan ini ditunggangi, saya sampaikan bahwa Erlangga Hartarto tidak pantas didengarkan karena dia adalah bagian dari oligarki yang diuntungkan oleh Omnibus Law. Sehingga dia terjebak dalam konflik kepentingan. Yang keempat, kami mengajak untuk melawan cyber patrol dan kekerasan oleh aparat negara ataupun melawan upaya pembungkaman oleh aparat dan Kemendikbud karena kebebasan berpendapat adalah hak yang seharusnya dijaga oleh negeri ini. Poin kelima dan yang terakhir adalah pengesahan UU Omnibus Law merupakan platform amarah rakyat sipil yang selama ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi atas ketidakadilan dan ketidakberpihakan yang ditonjolkan secara nyata oleh penguasa dan oligarki negeri ini. Berikut 5 poin yang kami sampaikan, kawan Lini. Terima kasih, kami sampaikan kembali kepada kawan Lini. Terima kasih kawan Revo dari Aliansi Rakyat Bergerak disampaikan dari Yogyakarta. Terakhir kawan-kawan kita akan menyampaikan seruan dan sikap bersama. Nanti akan di-lead oleh kawan Nining dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Sebelum itu kawan-kawan kami ingin mengingatkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang sampai hari ini kita belum mendapatkan final naskahnya, entah itu versi 905 halaman atau versi 1028 halaman atau versi 1053 halaman, entah mana yang benar, tapi yang jelas kita sebagai rakyat yang akan mendapatkan dampak langsung dari undang-undang ini sama sekali belum menerima naskahnya. Dan undang-undang ini bukan hanya persoalan ketenaga kerjaan, melainkan menjadi masalah bagi seluruh aspek tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Mulai dari agraria, hukum, pendidikan, pers, keagamaan, serta keyakinan, dan seterusnya. Undang-undang ini diwujudkan untuk menggeser ideologi bangsa, menggeser sistem ekonomi, hukum, dan politik bangsa, mengubah, menambah, menghapus lebih dari 70 peraturan perundang-undangan sekaligus, sebagaimana yang tadi para narasumber sudah sampaikan. Substansinya menabrak dan bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi negara. Sistem ekonomi yang semula dicita-citakan oleh pendiri bangsa untuk kesejahteraan rakyat bergeser menjadi untuk kepentingan penguasa dan pengusaha, mitra penguasa alias oligarki. Rezim Jokowi Ma'ruf Amin berhasil mengonsolidasikan pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam meloloskan Omnibus Law, rezim yang berhasil mengangkangi konstitusi negara demi mengeberi hak-hak warga negara, hak-hak dasar warga negara. Untuk itu, jejaring rakyat, gerakan rakyat yang siang hari ini sudah hadir bersama-sama akan membacakan seruan dan sikap bersamanya yang akan dipimpin oleh kawan Nining. Kawan Nining, kami silakan. Naskahnya sudah kami munculkan di layar. Ya, terima kasih kawan Lini. Apa yang sudah disampaikan pandangan dari berbagai macam aliansi tentu tidak membuat kita surut untuk berjuang, di mana kita tahu bahwa kekuasaan sudah berkolaborasi bersama para pengusaha, para cukong-cukong, bagaimana semakin menindas, menghisap, dan merampas hak rakyat. Untuk itu saya mewakili gerakan buruh bersama rakyat, di mana situasi rakyat semakin berkesusahan, tapi tidak menjadi perhatian yang serius dari wakil-wakil rakyat dan pemerintah. Untuk itu, saya menyampaikan sikap dan seruan mewakili gerakan buruh bersama rakyat. Akumulasi amarah rakyat sipil akibat ketidakpercayaan yang selama ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi akhirnya meledak ketika Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law disahkan secara terburu-buru dan menafikan ajas partisipasi publik. Pada titik ini, pembangkangan sipil dibutuhkan untuk menegaskan suara kemarahan dan ketidakpercayaan rakyat. Maka dari itu, kami yang tergabung dalam jejaring gerakan rakyat menyerukan 1. Tetap turun aksi ke jalan untuk memberikan tekanan politik kepada rezim dan negara hingga dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. 2. Membangun persatuan gerakan rakyat akar rumput nasional, menguatkan barisan perlawanan dan pembangkangan sipil yang lebih besar dan masif, serta meningkatkan posisi tawar atau bargaining position di hadapan publik. 3. Tetap melakukan jejaring koordinasi, konsolidasi, dan membentuk perlawanan dengan berbagai macam taktik, menyelesaikan kekhususan wilayah masing-masing untuk fokus menolak Omnibus Law sampai batal. 4. Menyerukan perlawanan atas tindakan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, teror, dan pembungkaman kebebasan berbicara dan berserikat, serta pengerahan kekuatan berlebih, excessive use of force, dalam penanganan aksi langsung di jalanan, di kampus, di kawasan industri yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat sipil. 12 Oktober 2020 tertanda jejaring gerakan rakyat. Demikian tadi kawan-kawan penyampaian sikap dan seruan bersama jejaring gerakan rakyat. Kami juga ingin menginformasikan bahwa ada seruan aksi yang akan dilakukan secara bersama-sama mulai tanggal 20, 21 hingga 22 Oktober nanti serentak secara nasional bersama gerakan jejaring akar rumput di nasional di berbagai wilayah Indonesia. Mengapa kami pilih tanggal 20 Oktober? Karena tanggal 20 Oktober adalah momentum di mana rezim Jokowi Ma'ruf dilantik untuk pertama kalinya dan memperingati juga pertama kali Omnibus Law digagas dan dicanangkan melalui pidato kepresidenan dalam pelantikan kepresidenan periode Jokowi Ma'ruf Amin Kabinet Indonesia Maju. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan yang sudah hadir bersama-sama kami, baik melalui Zoom meeting maupun yang sudah hadir menyaksikan secara langsung live di YouTube maupun Facebook Live.
kami tadinya membuka jika ada pertanyaan-pertanyaan yang hendak diutarakan. Kami lihat di kolom Q&A tidak ada pertanyaan yang masuk. Mohon kawan-kawan kalau melihat ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar Facebook maupun YouTube untuk menyampaikannya sehingga bisa direspon. Apabila tidak ada pertanyaan, mungkin kawan-kawan sekalian bisa menghubungi aliansi-aliansi ini di daerah. Kami akan mempublikasikan sikap bersama ini secara digital nantinya. Oh, ada dua pertanyaan. Demonya nanti digelar di mana saja. Apakah ada yang berkenan menjawab? Mungkin Ketua Nining. Iya, saya sampaikan bahwa kelanjutan perjuangan-perjuangan atau aksi-aksi yang dilakukan nanti secara daerah gitu ya, dilakukan oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat bersama aliansi-aliansi di berbagai macam provinsi. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita sudah menyatakan sikap kita, masih tidak percaya terhadap kekuasaan dan terus melakukan perjuangan tidak menempuh judicial review, tetapi kita mendesak melakukan pembatalan Omnibus Law keseluruhan. Terima kasih kawan Nining. Aksi yang akan kami serukan secara serentak nasional akan sekali lagi menjawab kawan Tria Dianti, akan kami selenggarakan mulai 20, 21, dan 22 Oktober. Sebelum tanggal itu, kawan-kawan di wilayah masing-masing juga akan melangsungkan aksi. Hari ini Sumatera Utara juga turun ke jalan, Makassar juga turun ke jalan, Riau juga turun ke jalan. Kemudian hari ini juga hingga seminggu ke depan kawan-kawan mahasiswa pelajar juga akan turun di distrik-distrik di berbagai kota wilayah Jakarta. Semoga bisa menjawab kawan Tria Dianti. Pertanyaan selanjutnya, untuk menghindari kerusuhan selanjutnya dari pihak penyusup, apa masih mungkin data peserta demonstrasi resmi masing-masing organisasi? Kemudian ada pertanyaan lanjutan, ada nggak sih orang yang menganalisis aksi massa dalam hal teknisnya dan psikologi massanya, tapi yang independen, bukan dari militer atau dari polisi? Dua pertanyaan ini saya berikan kesempatan, mungkin kawan Asvin atau kawan Jarod bisa merespon, silakan. Atau kawan-kawan bila ada yang mau merespon, silakan kawan-kawan juru bicara, silakan di-unmute dan menyampaikan pandangannya. Kawan Asvin, apa masih bersama kita? Kawan Revo? Masih, Lin. Silakan kawan Asvin bisa merespon pertanyaan terutama soal analisis masa aksi. Silakan. Ya, saya sudah menunggu kawan Revo, tapi ini ya. Ya, saya kebetulan aksi di Jakarta. Dan karena itu saya berinteraksi, memang kami hanya mengumpulkan simpul-simpul, tapi sebetulnya koalisi besar pada saat ini yang melakukan konferensi pers adalah hanya simpul atau wakil dari koalisi di berbagai wilayah, termasuk wilayah Jakarta, Jabodetabek. Dan sebetulnya betul seperti kata-kata kawan-kawan semua, ini adalah aksi spontan, aksi yang terakumulasi dari berbagai kebijakan yang merugikan rakyat dan tidak mendengarnya negara ini, pemerintah dan DPR ini dengan aspirasi masyarakat. Soal psikologi massa, menurut saya semua datang dengan tekad yang bulat untuk mengubah Indonesia tidak lagi dikuasai oligarki. Dan kalau
kemudian ada kerusuhan-kerusuhan, kita sebetulnya bisa membandingkan yang saya tahu, saya mohon maaf hanya yang di Jakarta. Setidaknya ada aksi Omnibus Law 3 kali atau 4 kali, saya lupa. Beberapanya kemudian berakhir dengan berbagai penangkapan, tapi ada satu yang tidak berakhir dengan penangkapan. Pada saat itu teman-teman perwakilan masuk ke dalam dan ditemui oleh anggota DPR, dan saat itu anggota DPR berjanji untuk tidak mengadakan sidang pada masa reses yang mereka ingkari juga. Pada saat itu polisi tidak melakukan tindakan apapun, tidak menembakkan gas air mata, dan karena itu tidak ada masalah. Jadi sebetulnya kalau melihat situasi di lapangan, kerusuhan itu akan terjadi ketika ada situasi represi dari kepolisian. Begitu, terima kasih. Terima kasih kawan Asvin. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah ada yang mengajukan judicial review terkait Omnibus Law? Saya sekali lagi ingin menegaskan sebagaimana yang sudah kami nyatakan sikap kami tadi, bahwa judicial review bukan pilihan sikap yang kami jejaring Gerakan Rakyat siang hari ini berkumpul bersama pilih. Kan itu pilihan perlawanan kami yang pertama. Yang kedua, tidak ada versi naskah final yang sudah diterima oleh rakyat maupun anggota DPR sendiri ataupun entah siapapun, mungkin Jokowi juga belum terima, mungkin loh ya, mungkin. Sehingga judicial review bukan sikap kami, sehingga apabila ada pertanyaan apakah ada yang mengajukan judicial review terkait Omnibus Law, maka dengan tegas kami jejaring Gerakan Rakyat yang hadir siang hari ini, 15 aliansi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menyatakan tidak memilih jalur judicial review. Semoga dimengerti dan terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, rencana menyatukan barisan organisasi aliansi di bawah satu Dewan Komite Nasional untuk mengonsolidasikan stratak jangka panjang pasca Omnibus Law. Ada. Silakan siapa yang mau jawab, apakah ada? Ya, Kawan Nining mungkin, silakan. Ya, saya ada beberapa pertanyaan saya lihat tadi selain yang disampaikan ini, kenapa tidak menjadi pilihan JR? Pertanyaan kenapa kita butuh ada satu konsolidasi besar, bagaimana rakyat ini memang betul-betul menjadi tidak hanya sebagai objek, tapi dia adalah sebagai pelaku dan juga sebagai pengambil kebijakan di negeri. Cukup kuat ya, Mulai? Cukup kuat. Kali tidak melihat dan menunjukkan perspektifnya terhadap bagaimana rakyat gitu ya, melahirkan persoalan perlindungan, keamanan bagi rakyat, kemudian mengayomi rakyat, justru kemudian tidak terlihat, sehingga ada satu kebutuhan secara bersama gitu ya. Memang ada membutuhkan satu konsolidasi besar, dan kemudian bagaimana kita ke depan adalah sebagai penentu dari kebijakan di negeri ini. Karena pada saat ini sudah berkali-kali kita mengingatkan dari mulai 2019 gitu ya, berbagai macam regulasi yang ingin direvisi semakin buruk, terus kemudian dengan kegagalan melakukan revisi kemudian membuat satu metode undang-undang Omnibus Law yang kemudian di dalamnya ada 79 undang-undang, lebih dari 1000 pasal, dan bahkan ada yang sekarang beredar berbagai macam 900, bahkan ada 1053. Ini menunjukkan bahwa tata kelola dari negara sendiri hari ini adalah semakin buruk gitu ya. Itu. Terus kemudian kenapa kita tidak memilih JR? Pertama, bagaimana mungkin rakyat dipaksakan untuk mengikuti jalur hukum ketika pembentukan perundang-undangan sendiri tidak tunduk kepada aturan hukum, kan gitu. Ini adalah persoalan politis gitu ya. Nah, itu yang harus dilihat. Kalau kita lihat sejak dari awal, rancangan undang-undang Cilaka yang kita sebut waktu itu adalah rancangan undang-undang Cipta Kerja, dari RU Cilaka berubah menjadi RU Cipta Kerja, jelas syarat-syarat pembentukan perundang-undangan gitu ya, bagaimana keterbukaan, bagaimana partisipasi publik, bagaimana daya guna dan hasil gunanya. Nah, faktanya sebelum ketika sudah diserahkan kepada DPR pada saat itu, justru kita membandingkan rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan
berbagai macam undang-undang yang dimasukkan dalam satu metode ini justru kemudian bertentangan dengan ajas-ajas konstitusi, bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Itu yang kemudian membuat landasan kita kenapa tidak melakukan GR. Sehingga jangan rakyat dipaksakan untuk mengikuti peraturan hukum, tapi pemerintah sendiri ketika melahirkan satu regulasi juga tidak tunduk kepada aturan hukum. Maka yang kita sebut adalah cacat prosedural dan cacat hukum. Itu. Terima kasih kawan Nining. Ada pertanyaan lanjutan, mengapa aksi sekarang mudah sekali dibubarkan? Tuntutan aksi belum disampaikan tapi sudah terjadi chaos. Sebenarnya tuntutan aksinya sudah disampaikan ya. Tapi untuk merespon ini saya ingin panggil kawan Jarod dari KRPI untuk merespon pertanyaan khusus soal ini. Kawan Jarod. Iya, untuk terkait tadi ada pertanyaan mengapa aksi kemudian mudah dibubarkan. Ya, kita ketahui juga di berbagai titik dan di berbagai daerah mayoritas aksi demonstrasi dilakukan tanggal 6 hingga tanggal 8 Oktober itu udah dipersiapkan juga oleh pemerintah dengan kucuran dana ya kan ke aparat kepolisian. Sehingga dalam hal ini aparat kepolisian mempersenjatai setiap anggotanya mulai dari gas air mata dan kebutuhan dari tiap personil dalam melakukan pembubaran aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan gerakan rakyat di berbagai multisektor. Ini bukan dalam untuk kemudian penyampaian aspirasi sebelum terjadi aksi, pemerintah sudah mengetahui apa yang sudah menjadi tuntutan dari gerakan rakyat secara keseluruhan, bahwa pencabutan Omnibus Law secara keseluruhan merupakan hal mutlak dari tuntutan rakyat. Sehingga dalam hal ini aksi itu bagaimana kemudian ini tidak mampu meluas, ya kan, kemudian harus diredam dan tidak ada upaya media untuk mengakomodir kepentingan dari demonstran atau gerakan rakyat, sehingga dalam hal ini pemerintah yang jauh lebih bukan gerakan rakyat yang mudah dibubarkan, tapi pemerintah yang hari ini melakukan tindakan lebih brutal, ya kan, dalam melakukan pembubaran secara paksa terhadap gerakan rakyat. Mungkin gitu. Terima kasih kawan Jarod. Ada pertanyaan lain yang masuk di kolom komentar YouTube. Pertanyaannya sebentar saya bacakan. Kawan-kawan, apakah ada inisiasi kolektif untuk hadirkan pelapor khusus PBB terhadap dugaan praktik-praktik anti demokrasi negara di lapangan? Terima kasih. Katanya pertanyaan itu siapa yang mungkin Bung Afif mewakili Taut atau kawan Asvin bisa merespon dan sedikit memberi update rencana tentang urgent appeal ke special rapporteur. Tapi apakah ada inisiatif selanjutnya untuk menghadirkan pelapor khusus selain urgent appeal? Silakan kawan Afif atau kawan Asvin yang mau merespon. Kami beri kesempatan. Afif saja, Afif. Kawan Afif? Ya, terima kasih. Jadi soal pelapor khusus PBB ini emang bisa diupayakan bagi teman-teman yang saat ini berupaya kesulitan terkait dengan pendampingan ataupun pemantauan apa yang dilakukan oleh aparat. Nah, sejauh ini kita sebenarnya sudah menyampaikan urgent action ke beberapa pihak, namun itu belum ada progres yang memuaskan, sehingga ke depannya upaya-upaya untuk melaporkan ke special rapporteur terkait dengan situasi represifnya pengamanan pengendalian massa di lapangan itu akan ditempuh. Namun sejauh ini kami tetap masih mengumpulkan beberapa bukti-bukti yang bisa menguatkan terkait dengan laporan-laporan yang akan kami tempuh tersebut. Jadi itu akan kita tempuh dan sampai saat ini tim masih terus mengumpulkan hal-hal saja dan keperluan-keperluan apa saja yang untuk memenuhi persyaratan terkait dengan pelaporan khusus.
Terima kasih kawan Afif sudah merespon pertanyaan soal laporan urgent appeal yang akan disampaikan ke pelapor khusus. Itu tadi pertanyaan dari kolom komentar di YouTube Live. Selain pertanyaan juga ada ide-ide dan gagasan-gagasan dari kolom komentar YouTube, begitu ya. Bahwa setiap warga negara punya hak untuk melakukan aksi, jadi bisa aksi di manapun, di titik manapun. Benar sekali dan kami, saya rasa kita semua mendukung itu. Kemudian supaya tidak dibubarkan, katanya ada pesan juga supaya tidak mudah dibubarkan karena biasanya kita terjebak di satu titik aksi. Mungkin kita perlu melakukan aksi-aksi di berbagai macam titik seperti aksi-aksi yang dilakukan di Hong Kong, di berbagai titik dan berbagai ragam aksi. Kami juga mendukung ide-ide dan gagasan tersebut. Terima kasih untuk ide, saran, pertanyaan dari kawan-kawan, baik yang hadir langsung di Zoom maupun secara menyaksikan secara langsung melalui YouTube Live dan Facebook Live. Hari ini saya kira hampir 1.000 yang menyaksikan tayangan langsung sikap bersama kita hari ini. Terima kasih kawan-kawan semua, salam juang kawan-kawan yang hadir bersama. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 13 juru bicara yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini, sudah menyampaikan pandangan dan sikap bersamanya. Sampai berjumpa di konsolidasi berikutnya, dan sampai berjumpa di aksi-aksi berikutnya. Mohon dicatat tanggalnya tadi, seruan aksi kita akan mulai kembali 21-22 Oktober serentak untuk jejaring grassroots akar rumput nasional, begitu ya. Tetapi tidak memungkinkan untuk adanya aksi-aksi di wilayah maupun di kawasan ataupun di kampus ataupun di ladang sebelum 20, 21 dan 22 Oktober. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan atas kehadiran semuanya. Salam hormat, salam juang, semoga perlawanan kita tetap menguat dan semoga perlawanan kita berhasil. Selamat siang dan salam perjuangan.